Halo, Assalamualaikum teman-teman Jojologi, apa kabar? Ridwan pasti pada sehat keluarga ya. Jadi di video kali ini saya akan kembali ngajak teman-teman untuk shop tour, yaitu di Raptors Motorsport di daerah Gading Serpong. Jadi buat teman-teman mungkin sebagian juga udah banyak yang tahu kalau misalnya Raptors Motorsport ini adalah toko untuk aksesoris, parts, 4x4, off-road, overland, dan lain-lainnya. Nah, tapi sekarang ini toko dari Raptors Motorsport baru aja buka yang baru, yang mana lebih besar dan juga lebih menarik teman-teman. Nah, ini masuknya dari sini, dari buat pintu masuk aja udah menarik, soalnya gagang pintunya pakai potongan velg Method. Ini kalau nggak salah yang tipe 702 ya. Ini kayaknya beneran dibelah terus dijadiin gagang pintu yang terpisah dua seperti ini. Unik banget. Terus yang di bagian belakangnya, ini potongan disc brake ya, rotor. Tapi kayaknya kalau ini sih dummy ya, sepertinya. Malah nge-review gagang pintu. Cuma teman-teman, kita nggak akan masuk dari sini, karena ada satu lagi tempat masuk yang menurut saya sangat unik dan menarik, yaitu di sebelah sana. Yuk kita sambil lihat dulu ke bagian garasi pemasangannya. Yes, jadi buat tempat pemasangannya ada 3 area, 3 slot untuk 3 mobil, jadi ya. Yang sebelah kiri sini ada liftnya juga buat mobil. Dan yang lagi diangkat sama lift ini adalah sebuah LC80. Kalau saya lihat sepertinya lagi ganti bushingnya ya, pakai Super Pro. Jadi kalau misalnya Super Pro itu kan emang dia adalah aftermarket bushing. Bisa buat LC80 atau mobil-mobil lainnya. Dan jadi salah satu resep yang juga banyak orang lakukan supaya mobilnya itu handlingnya lebih enak ya, dan kaki-kakinya lebih awet. Nah ngomong-ngomong, saya agak gagal fokus sebenarnya sama kombinasi ban dan velg ini nih. Velg Method Polish ini dengan ban BF Goodrich KO2 ini. Kombinasinya menarik dan jarang hitungannya. Begitu udah kepasang di mobil ini, itu sempat saya lihat waktu masih berdiri ya mobilnya ya. Unik banget. Jadi kelihatan beda dari setup LC80 yang lainnya. Dan ini kondisinya juga cakep banget lagi. Nah, sementara ini di sebelah sini, ini ada Ranger Raptors. Pas banget kayaknya ya, kalau kita pakai Ranger Raptor, bawanya ke Raptors. Ini yang next gen, atau yang generasi terakhir yang kemarin sempat kita terbangin mobilnya. Ini sekarang lagi pasang, ini dia teman-teman, EGR Roll Track. Jadi dia itu buat nutup baknya, cuma yang model seperti ini, dia tuh elektrik. Jadi buat buka tutupnya, dia bisa secara elektrik, alias kita nggak perlu lagi repot dorong-dorong gitu, yang mana kadang-kadang juga suka ada nyangkutnya dan lain-lain. Enaknya sih itu. Ini dia lagi dipasang di sini. Hehe. Oke, kita langsung ke atas yuk, lewat sini. Nah, jadi kalau samping sini sebenarnya yang pertama ketemu ada restorannya dulu nih, Bartega. Enak sih, bisa sekalian pas lagi makan, nongkrong ngeliatin mobilnya dikerjain, atau ngeliat ke dalam tokonya. Kita lewat sini. Wah, ini dia teman-teman. Enak kan ngeliatnya dari sini, nongkrongin, ngeliatin mobil lagi dikerjain. Atau enggak kalau nggak dari sini, bisa juga dari dalam restorannya ya, kalau mau adem. Nah, ngomong-ngomong, di sebelah sini ada semacam Wall of Fame. Bukan Wall of Fame ya, lebih kayak informasi tentang sejarahnya dari Raptors Motorsport. Yang mana sebenarnya ini lebih ke sejarahnya dulu untuk Banteng Mas. Karena buat teman-teman yang belum tahu, Banteng Mas dengan Raptors Motorsport itu mereka tuh satu grup. Tapi yang awalnya mulai duluan adalah Banteng Mas tahun 2008. Yang ternyata saat itu pertama kali mereka mulai jualan, mulai buka toko, cuma di ruko aja ukuran 2,5 kali 5 meter di daerah PMK ya, Pasar Mobil Kemayoran. Jadi dari 2008 mereka awal-awalnya mulainya tuh Pajero Sport yang bikin dikenal, karena mereka kalau nggak salah pertama tuh masukin barang-barang yang lebih spesifiknya itu untuk Pajero Sport. Sementara pas udah mulai semakin ke sini,
Raptors-nya udah mulai buka toko sendiri, jadi tokonya itu pisah ya. Dari dulu ya Raptors Motorsport tuh di daerah Tangerang, kalau Banteng Masnya tetap di Jakarta. Mulai makin ngefokusin ke mobil-mobil 4x4 termasuk aksesoris kayak misalnya buat camping atau emang buat off-road. Dan sampai sekarang ada 45 brand, banyak juga yang dijual ya. Nah, sementara begitu kita keluar sini, wah ini juga nggak kalah menarik teman-teman. Kita bisa ngelihat langsung ke depan jalan sambil ngeliat juga mobil-mobil di parkiran ya, apalagi kalau mobil-mobil lagi yang ganteng-ganteng nih, yang cakep-cakep. Sementara kalau yang di bagian kanannya, ini ngasih liatin kurang lebih brandnya yang dijual di Raptors Motorsport ini apa aja. Sama sih ya, berarti buat brandnya dengan Banteng Mas. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Wah, gila, keren banget. Wah, ini teman-teman sepertinya adalah toko 4x4 terbesar ya di Indonesia. Nggak tahu juga, tapi minimal di Tangerang terbesar nih teman-teman. Saya belum pernah lagi nemuin yang sebesar ini dan selengkap ini. Yang mana kalau misalnya dibandingkan dengan Ruko ya, sebelumnya lebih kayak Ruko, Raptors Motorsport, itu kecil banget. Sekarang tiba-tiba berubah jadi seperti ini, benar-benar jadi berasa banget ya perbedaannya. Ini segala macam dari mulai velg, terus perlengkapan camping, suspensi, kemudian peralatan off-road lainnya, bumper, winch, sampai ada juga jualan mobil di sini. Ada semua. Dan yang menarik juga, ya ini dia teman-teman. Yang lagi saya lewati adalah jembatannya untuk kita kurang lebih nyebrang ke ujung sana ya. Sambil juga dari sini enak nih, bisa ngeliatin mobil-mobil dan lain-lainnya dari sini. Ini jadi kalau kayak buat orang yang suka nyari spot yang Instagramable gitu ya, yang kayaknya fotogenik banget, ini mungkin bisa jadi salah satu spotnya nih di atas sini. Udah gitu, yang menariknya juga ada helikopter teman-teman, tuh di atas sana. Nggak ada yang bukan helikopter, kipas angin aja, cuma ukurannya kayaknya bisa ngangkat bangunan kali ya. Bercanda. Oke, kita sambil lihat ya ke bagian sana. Nah, selesai nyebrang jembatan, yang pertama kita lihat adalah section ya, atau area khusus untuk produk-produknya ARB. Nah, kalau ngomongin produk ARB, emang biasanya yang kita tahu adalah bumpernya. Bumpernya dari dulu sampai sekarang modelnya kurang lebih sama, model 3 loop seperti ini. Atau orang suka bilangnya bulbar ya, bumper-bumper ARB tuh. Ini kayaknya model yang Summit nih. Mobilnya nggak tahu buat apa ya, yang pasti buat mobil modern kalau lihat dari lekukannya. Nah, ngomongin ARB sebenarnya nggak cuma bumper aja teman-teman, bahkan di luar dari merek ARB sebenarnya banyak juga produk-produk dengan merek lain yang sebenarnya milik dari ARB juga. Misalnya ini nih, Maxtrax nih. Ini Maxtrax atau apa namanya, nggak bisa lewat saya ke situ. Atau kita nyebutinnya juga traction pad, atau ada yang bilang sand ladder juga. Ya gunanya itu ya, kalau kita nyangkut kayak di gambar itu misalnya di pasir, slipannya di bawah roda bisa naik. Nah, sedikit info teman-teman, yang ngebedain kayak Maxtrax dengan kalau kita pakai yang mereknya murah, sebenarnya bentukannya hampir sama. Tapi yang beda, kalau merek yang murah, ini berdasarkan pengalaman ya, jadi nggak banyak juga yang ternyata tahu, karena di Indonesia kebanyakan orang pakai barang seperti ini untuk hiasan aja. Yang ngebedain sebenarnya, kalau yang harganya mungkin hanya seperempatnya dari Maxtrax ini, dia begitu dipakai, kan roda terkadang suka nge-spin ya. Terus si pentolan-pentolannya ini ya, bagian-bagian tajam-tajamnya ini langsung pada tumpul semua. Beda sama kayak Maxtrax atau merek lain yang emang apa ya, asli gitu ya, atau bener gitu, dia ininya awet, jadi nggak sekali dipakai tumpul kayak gitu. Jadi ya itu dia, ini juga merek dari ARB. Terus ini juga sama, ini jadi mereknya ARB juga, ProQuip. Kalau bahasa Inggrisnya jerrycan ya, bahasa Indonesia jerrycan. Nah, cerita sedikit, jadi jerrycan itu
sebenarnya berasal sejarahnya dari pas zaman Perang Dunia dulu, di mana pertama kali nyiptain tuh Jerman. Sementara di mata tentara sekutu, Jerry itu tuh maksudnya tuh tentara Jerman gitu. Jadi jerrycan tuh maksudnya kaleng punyanya si tentara Jerman. Yang mana jadi ya dari awal emang fungsinya sih buat serep bahan bakar ya di kendaraan-kendaraan perang dunianya gitu. Sampai akhirnya ya udah berkembang. Sampai sekarang udah benar-benar kebutuhannya udah bukan buat perang lagi aja ya, tapi buat off-road salah satunya. Nah, di sini yang kita tahu juga nih udah merek lama kayak misalnya Ome, Old Man Emu. Dari zamannya dulu masih kita nyebutnya Old Man Emu ya, logonya masih belum kayak gini. Emu tuh nama burung ini, Emu. Sekarang jadi singkatannya jadi Ome, dan ini salah satu line up yang boleh dibilang top levelnya ya dari Ome. BP51 yang ada internal bypass-nya. Jadi Ome juga sama, RB juga. Oh, ini ada skid plate, pelindung buat undercarriage atau kolong mobil. Bagian sini perintilan aksesoris untuk di roof rack-nya ARB. Jadi kan kadang-kadang kalau kita ngomongin roof rack tuh kebutuhannya beda-beda ya. Buat naruh apa. Jadi bisa di-customize dengan pakai bracket yang beda. Lampu yang barunya Intensity Solis. Kompresor ARB. Kayaknya ARB selain bumper yang banyak juga dipakai untuk off-road tuh air locker ya. Locker yang mana bisa diaktifin atau dimatiin secara pneumatik atau melalui angin yang ditembakkan ke kompresornya itu. Dari kompresornya ARB inilah dia cara menguncinya, teman-teman. Kemudian berikutnya ini ada snorkel, Safari Snorkel. Ini juga sama, ARB juga teman-teman grupnya. Bentar, mau duduk dulu. Sekalian nyobain kursinya. Nah, ngomong-ngomong kalau snorkel teman-teman, kebanyakan kayak misalnya Safari atau beberapa merek lain, itu dia materialnya dari plastik. Tapi bukan plastik biasa, plastik apa ya? Plastik PE ya, kalau di sini bilangnya, yang mana dia kuat tapi juga hitungannya itu hitungannya masih cukup lentur dan nggak gampang pecah. Sementara model-model snorkel itu ada yang modelnya kepalanya gini ke depan, ada juga yang ke belakang, ada juga yang model lain yang dengan pre-filter ya, atau ada filter tambahannya lagi di atas. Sebenarnya mau ke depan seperti ini yang orang takutin hujan atau air itu bisa masuk, sebenarnya itu nggak perlu ditakutin teman-teman. Kenapa? Karena walaupun hujannya deres dan air ada yang masuk ke sini, dia itu sebenarnya sebelum nyampe ke intake udara yang ada di mesin, itu dia udah keluar duluan lewat leher-lehernya sini. Jadi nggak akan sampai ke dalam mesin, teman-teman. Kalaupun misalnya kita mau balik juga nggak apa-apa, tapi tetap ada plus minusnya. Nah, kalau kalian mau tahu mungkin lebih jauh detailnya, kalian nanti tinggal cek aja ya video yang gambarnya ini nih, teman-teman. Saya udah cukup menjelaskan fungsi snorkel dan juga perbedaannya kalau kepalanya ke depan maupun ke belakang. Sekarang geser ke bagian sini. Ini mereknya macam-macam, ada di sini. Ini Yakima. Yakima yang dikenal salah satunya adalah roof rack-nya, terus juga ada awning, sunseeker, dan berbagai macam aksesorisnya. Yakima nih kalau namanya kayaknya Jepang ya, padahal dia produknya Amerika, teman-teman. Cuma namanya aja yang nama Jepang. Segala macam aksesoris buat ditempel di roof rack ada di sini. Kayak tadi saya bilang, soalnya roof rack tuh bisa buat macam-macam kita tempel ya. Ini kayak misalnya ini nih, roof rack ini ada yang buat nempelin traction pad, nempelin lift jack di ujung sana. Kadang-kadang kita ada yang bawa papan buat surfing dan lain-lain. Kemudian ini shock Fox Racing Shocks. Modelnya macam-macam di sini. Ini shock yang lumayan lama saya pakai di Serigala Militia awal-awal. Yang bypass, yang coil over, dan yang smoothies ya, atau yang emulsion seperti ini dengan reservoir. Sementara di sebelahnya, ini yang nggak kalah menarik, ini juga banyak teman-teman yang nanyain Airbagman. Airbagman ini mereknya,
pada intinya teman-teman, dia adalah balon tambahan untuk menopang suspensi belakang. Supaya apa? Salah satunya supaya nggak ambles gara-gara keberatan muatannya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya, oh pernya aja nih kerasin biar nggak ambles. Kalau pas kondisi kosong, mobil tuh bener-bener apa ya, kalau orang bilang, aduh ampun banget kerasnya ya. Tapi kalau misalnya kita pakai airbag man ini, kita tetap bisa pakai per yang memang normalnya tanpa beban itu nyaman. Jadi pas lagi kosongan tetap nyaman, tapi begitu udah diisi muatan banyak, baru si airbag man ini dipompa. Jadi ada kompresornya sendiri untuk dia pompa supaya mobilnya jadi rata lagi, nggak ambles kayak gini ya. Jadi bisa rata lagi. Dan ada juga model yang Airsus juga nih, yang pakai balon karet seperti ini nih. Ini biasanya lebih buat yang per daun ya. Ini yang diselipin atau dimasukin ke dalam per keong. Menarik banget. Nah, sebelahnya King Shock. Ini shock yang saya pakai sekarang di beberapa mobil termasuk di Zero Wolf. Ini yang dual rate ya, coilover yang dual rate. Sebenarnya dual rate itu apa bedanya? Jadi dual rate itu maksudnya sebenarnya ada dua buah per keong yang mana tingkat kekerasannya itu beda. Jadi makanya ada dual rate atau ada dua tingkat kekerasan yang berbeda. Sebenarnya secara sederhananya supaya kita bisa ngedapetin bantingan atau karakter suspensi yang enak saat kita slow speed dan juga saat high speed. Kurang lebih awamnya gitu, walaupun sebenarnya lebih kompleks lagi dari itu. Ya, tapi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sementara ini Tough Dog. Tough Dog saya nyobain di beberapa mobil, di Land Cruiser dan juga Jimny. Ini jadi salah satu merek yang harganya oke di kantong, line up-nya lengkap, mau mulai merek mobil ini, merek mobil itu, dan dia nggak cuma tersedia shock dan juga upper arm-nya aja ya, tapi dia juga ada shock steer, yang mana shock steer ini kayaknya lebih populer lagi dibandingkan si shocknya ya, walaupun shocknya juga populer sih sama. Tapi kalau shock steer ini, dia sebenarnya gunanya adalah begitu kita udah upgrade pakai ban lebih gede, kita pakein shock steer yang aftermarket gini supaya mobil itu nggak setirnya gampang lari ke kanan kiri atau gampang geol, misalnya terkena jalan rusak dan lain-lain karena bannya yang udah lebih besar. Cuma kalau bedanya antara yang modelnya tanpa per dengan yang ada per, kalau yang ada per ini dia itu return to center ya. Jadi pada intinya begitu kita udah belokin setir, dia akan dengan sendirinya ngebantu untuk ngebalikin lagi ke posisi lurus lagi atau bannya rata lagi gitu. Jadi dibantu lah kita, kayak ada tenaganya sendiri gitu, tanpa kita harus berusaha sendiri ya gitu. Karena ini dia ada pernya. Nah, sekarang kita mau ke bawah, teman-teman, ketemu sama ownersnya dari Raptors Motorsport. Sebenarnya masih ada lagi ke atas untuk lantai 3. Kalau di lantai atas itu sebenarnya masih belum benar-benar jadi ya. Tapi kalau sekarang itu ditaruhnya peralatan untuk camping. Jadi tenda-tenda, sampai kulkas, dan barang-barang lainnya yang lebih untuk overland, teman-teman. Kalau ke bawah, masih banyak lagi yang lain. Yaudah, makanya kita langsung ke bawah ya sekarang. Wah, ini dia teman-teman, owner dari Raptors Motorsport, ada Bro Adi. Ini yang ditunggu-tunggu nih, Gigi lagi. Kemarin baru aja launching ya, belum lama Grand ini ya. Opening. Grand opening. Iya, tanggal 20 kemarin. Tanggal 20 kemarin, pas iya. lagi gias tuh ya. Betul, nih bintangnya diundang. Wah. Lagi sibuk. Enggak, kebetulannya nggak bisa, sorry banget baru bisa main hari ini nih, Di. Nggak apa-apa, aman. Aman ya. Nah teman-teman, jadi Adi ini adalah owner dari Raptors Motorsport yang mana kita sebenarnya mungkin udah sempet ada ya bocorannya juga tokonya karena kemarin Subaru Crosstrek sempat pasang betul. Maxford ya di sini. Roof rack-nya di sini, ya. Tapi emang waktu itu belum muterin semua. Benar. Displaynya juga belum beres kemarin-kemarin, Ye. Oh iya, masih sebagian masih dipersiapin ya. Betul, ya. Wah, tapi keren sih. Asli keren banget teman-teman. Sampai ini ada ngedisplay mobil Hilux di belakang kita. Ini
kayaknya belum ada lagi ya toko 4x4 yang display mobil di dalam gini nih. Nah, gua sendiri Tahu belum tahu juga. Mungkin kayaknya sih belum kali ya. Tapi kalau ada ya gue juga nggak tahu deh. Oh, ya gitu. mungkin ada, tapi sepengetahuan kita belum ya. Kayaknya belum ada ya. Itu. Makanya teman-teman nih dari tadi pas gua datang nih di atas ngelihat, wah, sampai ada untuk mobilnya, unit mobil baru juga ikutan dijual juga. Ford ya di sini. Ada motor ini dijual juga unitnya, betul. Oh, oke. Betul. Ini lengkap ya. Ford ini kita jual kenapa? Supaya mungkin ownernya kecipratan biar cepat punya juga. Iya benar. Jadi dari mulai mobil ya sampai barang-barangnya semua ada ya. Iya, betul. Dari mulai untuk aksesoris sampai segala macam yang berhubungan dengan parsi mobil 4x4 gitu ya, SUV, pickup, double cabin ada semua ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, Di, Raptors Motorsport. Kalau Raptors mungkin kalau buat kita yang suka mobil 4x4 ingatnya Ford ya. Iya, betul. Ingatnya Ford. Tapi sebenarnya kenapa lo namain itu, Di? Sebetulnya kalau dari Raptor sendiri itu karena kita ngelihatnya dari hewan zaman dulu tuh. Dinosaurus. Gitu. Tapi itu kan Raptor. Kita tambahin S karena kita ada joinan bertiga. Jadi Raptors. Gitu. Jadi emang kurang lebih karena Raptor ini dirasa karakternya tuh apa ya, kayak karakternya gesit, cepat, ya liar gitu. Jadi kurang lebih, toko ini tuh harus mesti bisa gesit, pergerakannya agresif gitu ya. Kita pokoknya ada produk baru apa, kita berusaha ngikutin terus gitu loh. Termasuk produk-produknya yang up to date terus. Tapi ngomongin agresif kayak Raptors, ini toko lo dibikin gini sih benar-benar agresif sih. Buat sebagian orang ya. Ini masuk ke sini, dari mulai masuk ke dalam aja juga udah bingung. Waduh, ini benar-benar banyak barang impian, banyak barang-barang yang kalau kita bilang man stuff gitu ya. Yang emang sekarang nih cowok nih juga suka nih, outdoor, permobilan 4x4 gini. Jadi, karena kita konsepnya juga adventure, overland, camping. Jadi mau unit ataupun aksesoris ada semua kita sediain gitu. Jadi one stop shopping ya buat mereka ya. Oke. Kita juga pelan-pelan mau lengkapin terus gitu loh. Gitu. Ya. Tapi kalau barang-barangnya ini yang gue lihat di sini juga multi brand ya jatuhnya ya. Multi brand. Jadi orang punya opsi yang banyak, misalnya mau pilih suspensi nih, gitu kan, merek A, B, C ada, jadi tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih, tinggal mau sukanya yang kayak gimana, mau dipakainya di mana, langsung ngobrol aja. Nah ini info tambahan teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang suka atau pernah konsultasi dengan saya, misalnya via Instagram gitu ya, nggak jarang nih gue kayak ngasih rekomendasi ke mereka untuk datangnya ke sini. Thank you. Kenapa teman-teman? Soalnya Om Adi ini adalah salah satu owner toko yang sangat helpful, yang benar-benar mau nuntun atau ngebantu customer nih atau calon customer gitu. Jadi teman-teman gitu banyak yang merasa yang tadinya dia bingung, buat mobil saya cocoknya pakai yang apa? Akhirnya dengan ngobrol dengan lo, dengan staff dari Raptors, jadi akhirnya tahu gitu. Yang bener tuh pakainya yang mana, yang proper gitu. Karena yang namanya suspensi itu bagi lu enak, bagi gua belum tentu. Tergantung gede banget itunya. Kebutuhannya bisa beda. Bener. Driving style-nya mau gimana. Driving style-nya. Gitu. Iya sih, bener sih teman-teman. Nah itu dia makanya kita di sini emang beli barang. Contohnya suspensi ya. Kita nggak bisa ambil atau pukul rata gitu. Untuk A cocok, untuk B belum tentu cocok. Seperti itu. Misalnya brandnya pun udah bagus, untuk mobil ini enak, belum tentu untuk mobil ini enak. Harus dituning lagi, harus diapain lagi. Bener. Bahkan dengan mobil yang sama, tapi kalau karakter orangnya beda, belum tentu barangnya sama itu sama-sama cocok ya. Makanya susah-susah gampang. Nah itu dia. Tapi ini teman-teman ya, ini dengan saya ngelihat toko Raptors Motorsport yang baru ini lengkap dan kita ngelihat tampilannya juga enak, mungkin kapan-kapan juga kita bisa bikin konten yang lebih detail lagi ya. Mungkin buat orang yang kepengen tahu perbedaan antara misalnya tenda A dengan tenda B seperti apa, kita bisa buka bareng, kita bisa bandingin.
atau barang-barang lainnya, misalnya suspensi, betul, atau kita mau bandingin barang-barang outdoor, lain, barang-barang outdoor juga ini bisa. Kursi camping yang enak yang mana? Kita jajarinnya bareng di sini. Betul, soalnya kursi camping kita ngomongnya tergantung tinggi orangnya, bobot orangnya, itu balik lagi. Lebar orangnya, enak di kursi mana, masing-masing. Beda-beda jadi ya. Iya sih, gitu, benar. Wah, menarik sih. Untuk kedepannya kita akan banyak garap bareng nih. Betul. Cuma yang pasti kalau sekarang kita coba muter dulu teman-teman, kita lanjutin shop tournya. Mungkin ngelihat ke yang bagian ujung depan dulu ya. Kita lihat velg yang ada di sini teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Velgnya pada dijajarin, ditempel di tembok nih. Ini metode nih, Bre. Metode race wheels. Ya. Oke. Metode ini brand Amerika ya, Di ya? Betul, brand Amerika. Brand Amerika. Betul. Ini salah satu yang juga saya pakai teman-teman di salah satu mobil saya. 701 mana ya? Oh, ada di atas sana tuh. Ada di atas. Itu yang klasik itu. Klasik ya jatuhnya ya? Betul. Gitu. Modelnya udah semakin banyak teman-teman dari yang sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman yang hafal nih modelnya Method tuh seperti misalnya 701 atau 702. Tapi sekarang varian yang lainnya makin banyak ya dia? Makin banyak, betul. Sekarang makin variannya lumayan banyak dan warnanya juga beberapa udah mulai banyak juga. Nggak cuma itu lagi ya warnanya betul. Ya? Kalau kita tahu velg Method itu mungkin ya sebelumnya kan kayak misalnya warna yang bronze gini ya, bronze. Warna bronze, terus warna hitam kan, udah pasti ya. Sekarang warna yang termasuk baru mana dia? Termasuk baru ini nih, Bahia ini? Blue. Ini lumayan baru nih. Bahia Blue, terus beberapa kayak grey ya, titanium atau grey yang kayak gini nih. Ini baru juga. Oh, ini warnanya juga baru ya? Iya, betul. Dan modelnya juga makin banyak juga untuk yang lebih ring kecil ya. Iya, ini betul. Kayak ini kalau ngeliat ini UTV gitu. Kayaknya buat UTV ya. Iya. PCD UTV teman-teman dengan 4 lobang nih. Iya. Tapi kalau kita ngomongin velg Method nih, kebanyakan kayak dari customer lo, kebanyakan masangnya di mobil apa aja nih, Di? Kalau masangnya kebanyakan satu di double cabin atau mobil SUV kayak Pajero Fortuner ataupun Land Cruiser. Itu yang paling banyak. Mayoritas di mobil itu ya? Betul. Misalnya, kalau buat Pajero Sport atau Fortuner, biasanya dengan mereka datang misalnya mobil standar nih, masih nih, rekomen ukurannya tuh di ukuran berapa tuh biasanya? Tergantung, kita tanya dulu mau ditinggiin atau enggak. Itu kalau mau paling larinya di 17 atau 18. Tapi kalau Pajero rata-rata di 18. Pajero rata-rata di 18. Betul. Jadi mereka datang dengan full standar, mereka bisa pasang velg itu dengan ban standarnya? Bisa ya? juga, iya. Kecuali ada yang mau digedein lagi atau mau ditinggiin, dia pasti rubah size bannya lagi. Bannya ikut digedein ya. Betul, ya. Tapi setidaknya ukuran yang ada di sini tersedia juga untuk mereka yang tetap mau pakai ban standarnya ya. Betul, ya. Rata-rata di sini 17 dan 18. 17 dan 18 itu emang dua ukuran yang paling favorit ya. Untuk mobil-mobil SUV medium seperti itu. Berarti termasuk juga misalnya ada yang mau pasang di Everest. Iya, betul. Everest yang baru itu ring 20. Oh iya, kalau Everest yang baru ring 20 tuh ya. Rata-rata pada mau turunin ke 18 supaya bannya lebih tebal. Itu dia. Satu hal yang juga suka banyak teman-teman tanyain kan. Kalau kita ngomongin mungkin di Ranger kan wild track-nya ya yang ring 20 ya. Betul. Ya kan? Kalau kita mau turunin itu ke 18 supaya ban lebih tebal ya salah satu opsinya bisa pakai metode race wheel. Gitu. Asik, nah, secara tipenya pun ada dua nih. Ada yang velg biasa, ada yang beat grip, J. Gitu. Jadi kalau beat grip itu sebenarnya yang ngebedain apa? Sama beat lock beda ya? Beda ya? Kalau beat grip itu dia lebih simpel ya. Kalau beat lock kan mungkin untuk off-road beneran apa segala. Nah, beat grip ini dia di ujung sininya ini dia ada geriginya. Ya, supaya kalau tekanan ban dihabisin kurang lebih 10-9 PSI dia nggak lepas. Gitu. Itu penting banget teman-teman karena kalau kita off-road tekanan angin dikurangin. Salah satu resikonya kalau terlalu rendah biasanya kan bisa lepas ban sama velgnya itu. Jadi beat grip ini gunanya supaya cengkeramannya bisa lebih megang lagi betul. Nggak gampang sih bannya gitu lepas dari velgnya. Wah, menarik nih. Biasanya kalau yang beat grip itu di seri 7. Beat grip itu yang di seri 7 ya, 701, 702. Sampai 70 berapa sekarang 9 mungkin atau aduh saya juga lupa.
Oke. Kita coba geser yuk. Ya, Lihat ke sini nih. Nah, berikutnya kita Dometic nih. Ya. Ini boleh duduk ya, Bang? Oh, boleh. Justru ini kita sediain biar customer yang pengen beli atau tahu nih. Bisa ngerasain juga. Iya, feel-nya. Ini enak sih teman-teman, dikasih ada karpet rumput ya gini. Ala-ala piknik. Ala-ala piknik. Ini udah tinggal kita seduh kopi aja di sini juga udah enak banget ya. Nah, ini Dometic nih. Kalau Dometic ini sebenarnya produk mana nih, Di? Dometic sendiri dia kan produk Sweden ya, Swedia ya. Itu dia masih dari sono, jauh itu, Eropa. Dari Eropa? Iya, betul. Berarti kayak Thule ya? Kayak Thule, betul. Thule ya, Thule di sini juga ada, dari Swedia juga. Swedia juga. Oke. Kalau Dometic mungkin untuk sebagian orang taunya nih kayak misalnya mungkin kulkasnya ya, atau coolernya gini nih, cool boxnya gini. Tapi ternyata dia juga ada kayak kursi lipatnya, meja. Ini bahkan untuk air nih. Buat air? Untuk air juga bisa. Nah, ini berarti buat ininya nih, apa namanya? Kita pencet, dia keluar airnya. Nyeduhnya. Betul. Nggak ada airnya nih? Iya. belum diisi. Oke. Nah, ini praktis juga teman-teman, buat kayak nyuci-nyuci. Tinggal kita taruh aja dimanapun juga kebutuhannya. Oke. Nah, sementara ini ada awningnya juga ya, dia? Ada awning, ada tendanya juga. Oh, tendanya juga ada ya? Itu. Generatornya juga ada. Generator. Smart inverter generator. Itu. Ini berarti dia yang silent gitu ya? Yang silent, betul. Yang silent. Yang silent. Portable toilet juga ada. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak bisa meninggalkan cara untuk BAB-nya seperti di rumah, ya. Bisa pakai itu ya? Bisa pakai itu. Bisa pakai itu ya? Betul. Oke. Tumbler-tumblernya itu juga bagus. Sampai ke tumbler ternyata juga ada ya dia ya? Betul. Dan ini ngomong kursinya enak sih sini. Dia kokoh, kuat. Ini tapi nggak berat ya? Oh, aluminium ya? Aluminium, betul. Aluminium. Tuh, yang sebelah untuk 2 orang itu, Ji. Ini bukan ini ya? Mini velvet ya? Mini velvet, kayak mini velvet. Tempat duduk ini. Tapi buat duduk sebenarnya. Iya, betul. Tapi ini asli, Di. Ini jadinya PW banget di sini. Ada angin tuh dari kipas yang kurang gede apa itu, teman-teman. Jadi kayaknya nggak mau beranjak. Tapi kita muter lagi dari ya. Kita muter lagi. Nah, dari Dometic, teman-teman, ini di sebelahnya ada Rhino-Rack. Ya, ini untuk outdoor juga nih, sama nih. Kalau ngomongin Rhino-Rack, sebenarnya produk utamanya itu apa ya? Apakah crossbar atau? Biasanya itu kalau Rhino-Rack produk utamanya flat rack. Disebutnya pionir platform bahasanya kalau di Rhino-Rack. Itu orang awam sebutnya flat rack. Itu produk utamanya dia. Berarti roof rack yang rata ya? Betul. Kalau di ARB itu kayak base rack gitu ya? Betul, iya. Nah, dari situ dikembangkan ke kelengkapannya, perentelannya lagi, aksesorisnya. Seperti ini? Itu, betul. Bisa untuk bawa ban serep, bawa sepeda, atau yang lainnya. Di sini juga ada roof rack-nya, tapi ini yang basket ya, model basket. Ini yang model basket kayak yang Yakima gitu ya? Betul. Terus ada roof box-nya juga, Rhino-Rack. Oh, nggak cuma Thule aja ya? Iya, betul. Terus crossbar-nya. Nah, ini kalau misalnya nih, ada teman-teman yang misalnya mau pasang roof box, atau misalnya mau masang roof rack-nya tadi itu, di mobilnya apakah butuh crossbar ini atau gimana tuh? Nah, kalau roof box atau ini butuh crossbar. Tapi tetap ini dulu ya? Betul, tapi crossbar-nya tiap mobil beda-beda. Bedanya di panjangnya atau di apanya? Panjang dan footpack-nya berbeda. Tergantung mobilnya ada roof rail nggak, atau tanpa roof rail, atau roof rail-nya pun ada yang flush rail. Oh, footpack itu apa tuh, Di? Footpack, kita sebut footpack ini nih, kakinya. Oh, bagian kakinya ini, teman-teman. Berarti bagian yang megang ke mobilnya? Betul. Oh, ini yang akan... Jadi crossbar itu ada 3 bagian. Bar, ini kita sebut barnya. Ini palangnya. Terus footpack ininya. Terus kit yang ketiga. Kit itu yang jepit ke mobilnya. Oh, oke. Berarti kakinya ini footpack-nya ya? Iya, ini footpack, bawahnya kitnya.
untuk nanti yang nentuin di mobil itu dia modelnya megangnya gimana tuh? Iya betul, karena tiap mobil lekukannya beda-beda, jadi nggak bisa universal. Oke. Itu dia makanya juga, ini karena juga banyak teman-teman yang sering nanyain nih. Kayak misalnya mereka mau konsultasi di mobil ini pakainya harus yang gimana, di mobil itu kayak gimana. Nah balik lagi teman-teman kayak yang tadi saya bilang, kalau di sini enaknya gitu, dari pengalaman saya sangat dibantu supaya kita nggak sesat atau salah pilih. Betul. Kadang gini, ada orang roof boxnya mau yang bagus, mau yang mahal, tapi crossbarnya mau yang biasa-biasa aja. Justru itu kebalik loh, Ji. Oh, oke. Karena kan yang megang utama dari mobil ke roof box, ininya dulu. Ininya harus kuat. Jadi kalau misalnya justru ininya nggak kuat, yang ada roof box bagusnya bisa itu lepas. Ya beresiko lepas. Iya, resiko lepas. Itu yang harus diperhatiin. Iya. Ini berarti sangat penting teman-teman. Crossbar ini mastiin kita bisa megang dengan proper ya, bener. Dengan sesuai gitu. Sesuai, karena tiap mobil lekukannya semuanya berbeda. Beda-beda. Oke, berarti itu dia ya. Kita butuh pertama ini dulu ya. Ini jumlahnya 2 kan ya si Dea kan? Biasanya 2. Biasanya 2. Baru abis itu kita taruh di atasnya misalnya mau roof box atau roof rack ini. Atau roof rack. Oke, kita coba lihat ke sini teman-teman. Nah kalau ngomongin buat bahannya nih relatif sama nih, Di? Mirip-mirip, biasanya dia plastik. Plastik ya? Iya, bahannya plastik, bukan fiber. Plastik, gitu. Tinggal finishingnya ada yang glossy, ada yang doff. Oke, gitu. Sama ya, beda sedikit di bentuknya ya? Iya. Kalau teman-teman lihat, yang ini Yakima nih. Oh iya, ini Yakima ya? Yang atas 2 Rhino-Rack. Rhino-Rack, oke. Berarti kalau misalnya kita ngomong spesifikasi buat roof box, paling beda di ukuran aja? Atau beda ada di yang ukuran, lain lagi? Iya. Teman-teman biasanya ada yang nanya, untuk mobil ini roof box-nya yang sesuai apa sih? Sebenarnya roof box itu universal. Tergantung aja mau yang medium, yang besar, atau yang kecil. Itu aja, sama kapasitasnya yang dibutuhin berapa. Jadi menyesuaikan juga ya, kembali lagi ya kebutuhan. Tapi kalau kita ngomongin nanti untuk ngiket di bawahnya ini, itu kurang lebih sama ya dia? Kurang lebih sama. Jadi anggap nih, misalnya ada teman-teman yang dia udah punya crossbarnya Rhino-Rack misalnya. Tapi nanti dia mau pakai itunya Thule misalnya, roof box-nya. Bisa juga ya? Bisa juga, nggak ada masalah. Karena kekuatannya crossbar itu, mau crossbar Rhino-Rack, mau crossbarnya Thule ataupun crossbar Yakima, biasanya rata-rata 75 kilo. Kapasitas per barnya. Oh. Itu bisa nahan sampai 75 kilo. Berarti kalau misalnya kita ngomong di mobil tuh kan pakainya 2 ya? 2, betul. 150 kilo berarti? Masing-masing 75. Jadi bisa dibebani kurang lebih ya 75 sih sebetulnya. Oh, iya. Berarti kita tetap harus juga mikirin itu juga teman-teman. Jadi bukan berarti kita ada space tambahan banyak di atas terus main taro semua yang berat di atas ya. Iya, bukan masalah crossbarnya kuat atau enggak, roof box-nya bagus atau enggak, atap mobil juga ada kekuatannya, apalagi mobil-mobil kecil. Nah, itu yang harus dipikirin juga. Dan tips juga sih teman-teman, sebenarnya kalau kita mau trip misalnya kita pakai roof box gitu ya, Di ya. Pastiin kalau bisa tuh barang-barang yang berat taruhnya justru di dalamnya, di bawah. Yang atas tuh yang enteng-entengnya ya, supaya mobilnya juga nggak nantinya limbung ya dia. Limbung. Yang ada body roll-nya jadi terlalu kacau, safety-nya berkurang ya. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, Di, kita misalnya udah pakai roof box kayak gini, itu rekomendasi kecepatannya, taruh misalnya di tol nih, maksimal di berapa ya amannya? Sebenarnya kalau rekomendasi jangan lebih dari 100 ya. Itu di bawah 100 lebih aman. Karena ya kita juga nggak tahu juga, apalagi kalau misalnya itu dia ya, di atas misalnya mereka penuhin sampai lumayan berat. Betul, iya. Dalam kondisi di atas 100, ada kenapa mesin manuver dikit tuh langsung agak goyang. Apalagi kena kiri kanan, nggak ada dinding, nggak ada angin gede, bisa goyang. Jadi tips yang bermanfaat juga tuh buat teman-teman. Ya. Nah kalau ngomongin Thule nih, Di. Iya. Thule kayaknya, wah ini teman-teman juga mungkin yang nggak suka dengan dunia overland atau 4x4, sepertinya kalau Thule sih udah banyak yang tahu ya dari dulu ya. Ini udah agak lama nih. Udah agak lama ya. Udah agak lama. Ini boleh dibilang ya pengguna umum pun juga sepertinya sih tahu lah kalau Thule ini nih. Tapi sebenarnya nih, Di, Thule itu kan boleh dibilang
harganya di atas yang lain ya. Benar. Tapi sebenarnya ngebedain tuh apa sih? Sebenarnya kalau yang ngebedain yang mahal-mahal itu tipisnya, tebelnya, eye catchingnya, bentuknya, itu. Termasuk itu dia bentuk desain tuh juga ada nilai betul. ya. Jadi walaupun tipis, kapasitas nggak terlalu gede, mahal juga. Contoh ini nih, ini yang terbaru nih J, baru masuk Indonesia, lumayan mahal karena dia agak tipis. Pokoknya kalau yang tipis-tipis tuh biasanya lumayan mahal karena dia nggak terlalu gede kan. Jadi looks mobilnya pun kalau dipasang di mobil itu lebih enak. Lebih enak. Kelemahannya kapasitasnya nggak banyak. Nggak banyak. Gitu. Berarti sebenarnya kita juga kalau beli Thule ini kita juga dapat apa ya? Kalau orang bilang kayak statusnya gitu ya. Stylenya. Nah, kalau Thule sendiri banyak banget itunya varian roof box-nya. Iya. Berarti mungkin kalau buat di teman-teman 4x4 tuh istilahnya kayak, kan ada ya beberapa brand gitu yang kalau kita pakai itu stylenya tuh kayak langsung terdongkrak banget gitu. Walaupun sebenarnya performanya juga bagus gitu kan. Kan Thule seperti itu ya. Orang tuh makainya bangga gitu ya. Iya. Dan dia masih made in Sweden ini. Masih made in Sweden ya. Masih made in Sweden. Ya. Nah, selain roof box ini dia juga ada bracket. Ya. Oh, ini buat sepeda ya? Ya, sepeda. Ada tasnya juga ini dalam. Di dalam sini ada tas-tasnya juga. Ada tasnya juga. Ini buat bawa sepeda juga, macam-macam backpacknya. Ada yang ditaruh di towing, ada yang taruh di atap mobil. Ada yang digendong di belakang kaca mobil. Menyesuaikan aja ya kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan pengguna. Itu aja. Iya. Nah, geser bagian sini teman-teman. Ini lanjutan tadi kan udah ada suspensi di bagian atas ini ya. Di lantai 2. Ada juga yang di sini nih. Ada berapa di sini juga. Dan mereknya makin macem-macem lagi. Ya, beberapa. Tadi kita udah lihat kalau yang di atas kan ada Tough Dog ya. Ada Tough Dog, ada Kings, ada Fox. Ya. Ini sekarang sini ada Raw, ada Raw 4x4 ini dari Korea. Oh, Neotech dari Korea. Ya, ini baru nih. Ya, ini baru ya masuk sini ya? Iya. Oh, gitu. Nanti ke depan kita boleh bahas ini nih, J. Ini ada mesin dyno-nya juga apa segala. Nah, boleh dibahas. Mesin dyno-nya di sini. Di sini, betul. Wah, menarik tuh. Gitu. Kalau udah ada mesin dyno, kita bisa benar-benar nge-set ya. Iya, betul. Shocknya tuh dengan lebih presisi lagi ya. Betul. Soalnya ngomongin tuning shock, teman-teman, kadang-kadang kalau kita berdasarkan feeling aja, kadang-kadang masih suka meleset. Betul. Nah, kalau ini kita by data. By data. Gitu, jadi mau ada dynonya di sini. Itu nanti mungkin bisa info untuk teman-teman kan betapa pentingnya untuk dyno shock itu. Ya. Mungkin bisa dari Om JJ yang jelasin nantinya gitu. Ya. Yang pasti kalau sekarang nih shocknya udah masuk. Dan Neotech ini berarti yang ada di sini nih kayak buat mobil apa aja nih, Di? Untuk saat ini dia hanya untuk mobil-mobil Korea, sedan ataupun sedan contohnya kayak BM, Mercy begituan. Nanti akan masuk juga untuk mobil Pajero, Fortuner, Innova, Hilux. Jadi dia juga akan merambah ke segmen favorit kita ya. Betul. Ya. Neotech ya, Korea. Ini ada LK. Oh, LK. Ya, untuk Hilux. Untuk Hilux. LK ini Kanada ya? Kanada, betul. Kanada ya? Ya. Ini saya juga sempat cobain teman-teman LK ini nih. Oke juga nih. Enak Salah juga. satu Dia yang ada 2 setelan juga. Oh ya, bisa di setel juga di sini teman-teman. Untuk compressionnya. Yang bawah Red Flow. Amerika ya. Amerika. Red Flow. Sementara ini ada pairnya nih dari mana aja? Oh, kalau ini pairnya dari Raw, ini pairnya Neotech, ini pairnya TJM. Oh, oke. Oke. Ini Dobinson ya. Betul. Warnanya unik khas nih. Warnanya khas. Shocknya sementara yang ini ya? Iya, betul. Shocknya Dobinson yang ini. Ini yang 3-way, ini shock steer-nya, ini shock yang biasanya. Ini shock steer, ini shock biasanya. Betul. Nah, kalau Dobinson ini Australia ya? Dobinson Australia, betul. Brand Australia. Dan sekarang dia mulai develop yang 3-way gini ya. Jadi pengetesan penyetelannya bisa lebih spesifik. Spesifik lagi ya. Ada low speed, high speed, ada reboundnya juga. Jadi compressionnya low speed, high speed, terus juga reboundnya bisa di setel. Menarik juga nih. Ya. Sama ini Ome. Oh, tadi Ome lengkapnya di atas. Di atas tadi, teman-teman. Iya. Nah, kemudian ini nih di Super Pro. Tadi juga udah sempat
bahas karena pas lagi ada customer yang ganti kan ya. Sebenarnya kebutuhan untuk kita ganti bushing yang aftermarket gitu ya. Itu sebenarnya buat apa sih, Di? Sebetulnya untuk ngilangin limbungnya biar dia lebih rigid tapi bantingannya nggak keras. Gitu. Jadi boleh dibilang sebenarnya untuk bisa lebih optimalin lagi di sisi kaki-kaki di luar dari shock sama per ya. Betul, iya. Ya. Nah benar sih teman-teman, itu yang juga kadang-kadang kan orang suka pada nanyain, misalnya mereka shock udah ganti nih, per juga udah diganti, tapi yang mereka rasain kok mobilnya tuh masih suka melewat ya gitu ya. Betul. Karena biasanya kan kalau bushing standar tuh lebih ngomongnya? Bukan lebih letoy, ya lebih kayak kenyal gitu ya. Kenyal, betul. Kalau ini lebih rigid lagi, tapi nggak bikin keras. Tapi nggak bikin keras. Betul. Super Pro. Dan dia macam-macam ya, misalnya ada buat bagian link arem. Iya, dia variannya banyak, apalagi kalau di mobil kayak Land Cruiser gitu. Dari depan sampai ke belakang ada semua. Ada yang full setnya juga ya? Ada yang full setnya juga. Ada yang full setnya juga, ya. Ini yang terkadang juga orang suka lupain, maksudnya kalau mikirin masalah limbung mobil tuh hanya shock aja. Betul, iya. Gitu. Oke. Nah, geser lagi nih di Companion. Ini yang gue pakai juga nih. Kemarin udah ngambil teman-teman kita udah perdana nyobain pas pertama kali cross track kita kemarin ajak camping ke Garut. Tapi kalau ngomongin Companion nih, ini kan Australia kan ya? Australia, betul. Australia ya. Dia produknya juga ragamnya nih banyak ya? Ragamnya banyak banget. Banyak ya? Dari kompor, kursi, meja, tenda, banyak banget variannya sampai banyak. Ke tenda-tendanya ada. Betul, ya? Bukan cuma yang kaitan sama masak aja. Betul. Sampai rooftop tent dan awningnya pun ada. Sampai awning juga ada ya? Ada. Wah, menarik. Tara atasnya ini yang tadi udah sempat kita bahas teman-teman. Ya. Jerigennya ProQuip. Ini KZM dari Korea. Ini favorit istri saya, teman-teman. Barangnya lucu-lucu. Barangnya lucu-lucu ya. Betul. Coba nih, kalau misalnya teman-teman lihat nih, misalnya ini buat sendok, garpu, sumpit, estetik banget ya. Iya, betul. Kalau buat cewek-cewek tuh kayaknya, waduh, ini nih bener-bener Instagramable banget nih. Ini udah pasti jadi barang-barang yang akan para istri ini foto-foto cantik nih. Mungkin tiap orang udah punya sendok, garpu, tapi kadang untuk kita camping tempatnya yang kita butuhin. Iya. Biar compact dibawa juga nggak terlalu makan tempat. Itu aja sih. Praktisnya. Tapi di satu sisi tetap looks-nya menarik ya. Betul. Tetap looks-nya menarik. Oke, jadi KZM ini dia Korea. Korea, betul. Korea. Barang-barangnya teman-teman sampai ke tempat istilahnya tasnya gitu ya. Iya. Semuanya didesain tuh supaya bisa menarik para pasangan kita. Ini sampai buat kebutuhan masak. Wah, asik banget nih. Ini mungkin kalau misalnya kita lagi ngajak pasangan gitu ya ke Raptors gini, yang mereka lihat ini lebih di bagian sini nih. Kursinya juga ada. Kursi juga ada. Dan compact dia enteng. Ini juga kemarin saya ambil teman-teman, enteng banget, praktis banget. Jadi boleh dibilang buat yang pakai mobil kecil nggak makan tempat. Betul, iya. Nggak makan tempat. Iya. Lanjut, ini bagian perlampuan ya. Perlampuan, betul. Perlampuan. Nah, ini ngomongin light bar nih, Di. Ini merek apa nih? Ini Steady. Steady punya, betul. Steady ini Australia kan ya? Australia, betul. Brand Tapi Australia. Untuk harganya termasuk harga dia dari yang agak nggak terlalu mahal, bawah, middle, atas juga ada semuanya, lengkap variannya. Oke. Tinggal pilih kita tipenya yang mana. Jadi ya bergantung juga tipenya ya, baru ketahuan biasanya kalau harganya. Di Steady itu, kalau yang mahal itu belakangnya ada Pro-nya, tipe Pro. Oh, itu Steady Pro gitu? Iya, tipe apa Pro gitu. Ini kayak gini nih, ST3303 Pro. Oh, ini yang tipe atas ya? Atasnya. Oh, iya. Nah, ini kalau kita ngomongin lampu light bar nih, mau Steady ataupun merek yang lain nih. Kalau ada orang yang mau pasang light bar di mobil standarnya, apa misalnya SUV ya gitu ya. Mereka sebenarnya harus upgrade kelistrikannya nggak nih, Di? Kalau misalnya mau tambahin light bar gini. Nah, sebetulnya nggak perlu ya. Kenapa? Karena sekarang kan udah sistemnya LED, J. Oke. Dia kan buatnya nggak terlalu gede. Asal pada saat nyalain mobilnya nyala juga.
Yang penting begitu lampunya diaktifin dalam kondisi mesin nyala. Mesin nyala, biar betul. listriknya ngisi. Ngisi, betul. Oke. Dan yang paling penting, LED gini kan kita sebetulnya nggak boleh untuk harian ya. Jadi kita pakai ya sesuai peruntukannya gitu loh. Jadi jangan justru buat istilahnya sengaja nyeloin orang. Betul, ya. Ngisengin dipakai setiap hari itu silau. Iya sih. Kita pakai di hutan, kita lagi keluar kota, jalurnya gede, kita baru pakai jalan pegunungan, pas lagi sepi, baru pakai beginian. Baru sesuai peruntukannya. Betul, ya. Dan itu berlaku nggak cuma buat yang model light bar, tapi termasuk yang bulat gini yang bulat gitu ya, betul. Berarti emang sebenarnya yang bikin kita nggak perlu upgrade kelistrikan mobil, karena kalau bohlam LED gini lebih irit ya. Lebih irit, lebih dibandingkan kecil. halogen. Iya, betul. Ya. Modelnya juga macam-macam, teman-teman. Ini masih steady semua ini ya di sini ya. Masih steady semua. Kecuali sebelahnya ini Vision X. Vision X. Ini yang saya pakai di Crosstrek, teman-teman. Vision X. Tuh, sinarnya mantep. Waduh, iya benar. Itu ya sama dipakainya akhirnya begitu kita udah di jalur outdoor gitu ya. Jalur outdoor di gitu, jalur kita keluar kota. Yang udah keluar kota, bukan jalurnya di dalam masing-masing. Ya, gitu. Baru deh nyalain. Masih terang banget sih itu. Terang banget. Walaupun sekilas bentuknya imut kecil gitu. Kecil cabai rawit. Jadi siang. Iya. Sebelahnya Light Force. Ini Light Force. Light Force sih Australia ya? Australia juga. Australia. Nah, ini ngomong-ngomong nih, Di. Kan ada lampu yang dia udah emang kacanya berwarna kuning ya misalnya ya. Ada juga yang orange. Itu sebenarnya bedanya apa ya? Sebenarnya mau kuning mau orange itu peruntukannya untuk kayak misalnya hujan atau berkabut. Itu lebih berfungsi di situ. Sama gitu. Kayak misalnya kita pakai misalnya fog lamp yang kuning gitu ya. Kalau dari dulu kan suka banyak itu. Orange biasanya sebutannya amber. Orange. Dan dia modelnya ada yang bisa dilepas pasang si lensa warnanya, ada yang emang udah memang langsung fix kuning atau pakai cover. Oke. Nah, kalau model light barnya yang melengkung gini nih. Kita sebut curve. Gitu. Ini dia berarti ya apa ya? Boleh dibilang lebarnya lebih melebar lebih melebar lagi ya. Lebih melebar gitu. lagi. Tapi berarti satu sisi mungkin kita juga harus nyocokin sama bentuk mobilnya ya. Kacanya ya. Bener banget. Iya. Kalau kita pasangnya di mobilnya yang bentuknya kotak banget, misalnya di Hummer nih. Atau nggak usah di Hummer deh. Taruh misalnya di Jimny gitu. Jimny kan kotak banget tuh. Ya. Malah jadi aneh. Betul. Jadi disesuaikan juga. Iya, dengan bentuk mobilnya. Ya, ini ada rigid juga. Oke, rigid. Ini juga salah satu yang boleh dibilang termasuk awal-awal ya. Light bar, LED kayak gini. Amerika ya? Iya, betul, Amerika. Rigid Industry, oke. Nah, ini teman-teman. Ini salah satu merek yang juga sekarang favorit juga ya kalau kita ngomong bumper dia. Betul, Piak dari Thailand ini. Ini Thailand? Thailand, betul. Kalau kita ngomong secara harga nih, kita bandingin aja nih. Kan kalau orang tahu model bumper-bumper bull bar kayak gini kan, ARB ya salah satunya. Betul, ARB salah satunya. Selisihnya jauh nggak dengan model yang sama? Cukup jauh. Cukup jauh? Ya, ARB tetap di atas. Kalau bumper Thailand dia mungkin tengah ya. Berarti masuk pasarnya. Bisa dibilang hampir setengah harga? Kalau setengah harga nggak nyampe. Mungkin sekitar 3/4 lah. Oke. Gitu. Dia lebih murah. Oke. Tapi kalau kita ngomongin sebenarnya materialnya sih kurang lebih sama ya? Material kurang lebih sama. Tinggal looks-nya aja. Bentuknya? Gitu. Bentuknya aja. Kalau untuk Piak sendiri biasanya itu walaupun sama-sama pakai kacamata nih, kita sebutnya loop, 3 loop. 3 loop gini. Kalau dia lebih simpel dibanding ARB. ARB lebih kelihatan gambot, gede, gagah. Gitu. Kalau ini lebih demen yang simpel-simpel aja, nggak pengen off-road banget nggak terlalu looks-nya. intimidatif. Betul. Gitu. Lebih desainnya lebih slick gitu lebih slick, betul. Ya. Tapi material sama ya, materialnya boleh dibilang sama. Finishingnya juga kurang lebih sama. Menarik juga berarti ya, dengan harga yang lebih murah. Kalau sama-sama kita nggak tutup mereknya nih teman-teman, ini orang juga mungkin awam
nggak melihat ada perbedaannya gimana banget ya. Benar. Ya. Nah, buat pihak ini berarti selain model yang ini yang 3 loop-nya ya. 3 loop. Terus ada model yang kita sebut non loop. Atas nih, yang non loop-nya nih. Jadi dia tanpa ada iniannya lagi ya. Iya, tanpa kacamata lah orang-orang kacamata. Tanpa kacamata. Dan modelnya tuh banyak ya buat mobil segala macam SUV sekarang. SUV ya Pajero, Fortuner, Everest, sisanya double cabin. Gituan. Oke, berarti kalau kita bilang range produknya nggak kalah sama ARB ya? Iya, betul. Nggak kalah ya. Tapi kalau ARB itu dari mobil lama sampai sekarang ada semua tuh lengkap. Oh, lebih lengkap lagi ya? Kalau Thailand ini lebih ke mobil-mobil baru. Lebih ke yang sekarang ya? Sekarang. Oh, gitu. Ya. Dan dia nggak cuma bumper depan aja ya? Ya, ini side step, bumper belakang. Side step, bumper belakang juga ada. Lengkap modelnya. Menarik banget nih. Nah, ini bak Maxford. Maxford, ya. Oke. Gitu. Ternyata ada juga baknya teman-teman. Iya. Kalau kemarin kita kan pasang crossbar di Crosstrek tuh roof rack-nya ya. Betul. Roof rack-nya ternyata ada juga yang baknya nih. Ya, Australian style. Australian style. Australian style. Modelnya bisa dibukanya 3 arah ini ya? 3 arah, betul. Tapi made in Indonesia. Made in Indonesia. Oke, ini sama kanan kiri sana. Betul. Ya. Ya. Ini berarti buat di buat di belakang mobil apa nih? Belakang mobil yang ada baknya semuanya bisa. Jadi untuk double cabin kurang lebih segini. Untuk single cabin pun juga bisa, tapi kita buat versi panjangnya. Lebih panjang. Berarti, betul, ya. Berarti tersedia juga buat teman-teman yang pakai mobil pick up yang single cabin ya? Iya, mau mobil double cabin, mau single cabin, mau Bundera atau Jeep bisa. Bisa. Menarik sih teman-teman. Jadi kita boleh dibilang sebenarnya ini barang universal ya. Universal. Paling betul. Kayak nyesuaiin apa ya? Kayak dari vendornya ini. Oh iya. Dia soalnya bisa kan maju mundur. Soalnya si wheelbase-nya kan beda-beda kan ya. Betul. Jadi disesuaikan di situ. Oke. Nah kalau ngomongin buat Maxford ini, jadi sebenarnya sejauh ini tuh produknya apa aja nih, Di? Produknya yang utama itu sebenarnya kan kanopi. Kanopi ya. Yang kedua ini untuk kita sebutnya tray ya. Tray, terus ada bracket lampu. Mejanya juga ada, termasuk yang di Subaru itu. Ya, termasuk roof rack. Roof rack itu juga. Tapi kalau produk utamanya yang juga kebanyakan orang pertama kali tahu kanopi ya. Kanopi yang angkat tutup baknya baknya diangkat. Baknya diangkat tuh gimana berarti? Jadi maksudnya bak mobilnya full dicopot? Full dilepas. Full copot. Itu. Oh iya. Berarti ini ya, gantinya kayak gini kan? Betul, gantinya yang itu. Nih teman-teman, kita coba lihat. Ini dia di displaynya sih digantung gini aja ya? Gantung. Ya. Tuh. Ini berarti untuk ngegantiin baknya yang double cabin. Double cabin. Yang double cabin. Itu kita coba buka aja. Ya. Wih, keren sih ini teman-teman. Walaupun saya juga sebenarnya udah ngelihat berapa kali ya, termasuk di mobil yang udah emang ditempelin Maxford ya. Yang masih cukup takjub sebenarnya adalah kualitasnya. Betul. Pada intinya kalau kita nggak tahu ini merek lokal, kita nggak akan mikir ini merek lokal. Banyak yang bilang ini Australia punya. Oh iya. Wajar sih kalau mereka ngiranya gitu, soalnya emang dari kualitas, dari desain dan overallnya lah gitu, emang di awal kita agak sulit percaya ini lokal gitu ya. Nggak tahu itu malah pujian atau bukan, tapi ya begitulah kenyataannya. Tapi karena ini made in Indonesia, kita harus bangga. Iya, benar. Itu aja. Pasti. Ini jadi sama ya, universal, kita bisa untuk mobil Hilux. Misalnya Hilux, terus ke Triton, Ranger, tinggal ininya aja nanti di style. Disesuaikan sama wheelbase-nya ya. Iya, betul. Oke. Ini di bagian belakangnya ban serep, sebelah kanan, jerrycan holder, tangga. Oke. Dan ini dia tuh modular ya? Modular, betul. Bisa dipindah-pindah, bisa digeser-geser. Nah, bedanya dengan Australia, kalau Australia kita mau ada penambahan atau penggantian harus ngebor.
Kalau ini sudah disediakan tempatnya. Udah ada. Jadi misalnya nih, gue mau pakai belakangnya ganti jadi 2 buah ban serep gitu juga bisa ya? Takut bisa juga. Ya, betul. Menarik sih. Ini sepertinya nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi yang udah nempel di mobil ya. Itu yang juga udah nggak sabar banget nih. Nah, ini teman-teman, yang kita lihat sekarang, ini adalah Patriot Camper. Bener, Patriot Camper. Ini ternyata ada juga ya di Indonesia. Kayaknya baru pertama ya masukin ya? Ini baru pertama, betul. Baru pertama ya? Baru pertama. Wah. Gitu, kita masukin keren. 2. Masukin ada 2. Yang satu udah laku nih. Yang satu udah laku. Ya, tinggal ini aja. Ini yang gen yang berapa nih? Gen 2 X1. Gen 2 yang X1. Iya. Yang satu lagi? Gen 2 X3. Oke. Wah, ini teman-teman salah satu boleh dibilang barang yang paling bikin kaget di sini. Kalau orang bilang tuh sekarang tuh membagongkan ya. Membagongkan. Mungkin kalau di sini agak kurang umum ya. Kalau di Australia apa segala kan udah gampang banget. Lebih normal Lebih ya. Normal, Lebih normal. Betul. Jadi kalau kita overland menggunakan trailer camp seperti ini emang di Indonesia udah hitungannya masih jarang. Betul. Udah gitu biasanya nggak Patriot Camper juga ya? Iya, betul. Karena ini bisa dibilang salah satu apa ya, yang top of the mind itu kalau trailer nih, yang paling mantepnya ini nih teman-teman. Patriot Camper. Iya, Patriot Camper X1 yang Gen 2. Wah, Gen 2. Keren. Gitu. Ini, wah. Ini sih benar-benar masih dibahas sendiri nih. Ini karena bakal banyak banget yang bisa kita explore ya. Betul, betul. Items-itemsnya. Karena kalau udah dibuka ini macem-macem dan isinya ternyata banyak banget. Banyak banget. Dan kayaknya nih kalau dibuka langsung sini kayak nggak muat nih. Mesti digeser ke tempat yang lebih luas dulu ya. Betul. Mungkin kapan-kapan kalau berkesempatan boleh ya nih ya. Siap. Kita review ini nih. Luar biasa nih. Berarti ini masukin ini bareng ya, Raptors Motorsport dengan Banteng Mas. Banteng Mas, betul. Barengan, keren sih, salut, keren banget. Akhirnya ada di Indonesia, yang boleh dibilang menjadi salah satu impian juga untuk para pencinta overland. Bener, ya. Yang ditarik ini nih, trailernya teman-teman. Jadi kelebihannya itu mobilnya nggak usah diotak-atik ya, mobilnya cukup punya towing aja. Mobilnya bisa standar, yang penting dia bisa punya narik. Towing aja. Nah, tarik ini gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau udah narik ini depannya standar banget sih, kayaknya jomplang ya kan. Minimal didandanin dikit juga mobil yang nariknya ya, ban velgnya gitu, biar narik ininya berasa lebih matching aja gitu. Nggak dikira narik punya orang. Oke. Boleh ya kapan-kapan kita bahas ya, termasuk boleh banget, juga kita akan bahas kanopinya Maxford 4x4. Iya. Wah, paling segitu dulu nih, Di. Thank you banget udah disita waktunya sampai udah gelap gini nih. Semoga ya teman-teman juga kalau ada yang punya kebutuhan untuk aksesoris, parts segala macam yang berhubungan dengan off-road, dengan camping ini, kalian bisa datang langsung ke Raptors Motorsport ya. Yang penting datang dulu, nggak usah beli, nggak apa-apa. Ngobrol dulu aja. Ngobrol dulu aja. Nongkrong-nongkrong sambil ngopi di atas juga bisa. Nanti racunnya dengan sendirinya akan menjalar. Siap kalau gitu, Di. Ini mungkin buat kontaknya juga teman-teman bisa ke Instagram ya. Langsung ya. Bisa aja nih kontak di bawah ini. Untuk konsultasi lebih lanjut kalau misalnya kalian ada minat. Yang pasti kalau dari gue sih doain semoga lancar, semoga sukses. Thank you banget. Kita akan lanjut lagi nanti, mampir ke sini lagi main sambil kita kulik apa yang kira-kira bisa juga bermanfaat buat teman-teman ya, pengguna 4x4 dan sejenisnya. Gitu. Siap. Kalau gitu thank you sekali lagi nih. Saya juga sukses. Thank you udah datang, udah dibahas semuanya. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu gue dan Adi pamit dari Raptors Motorsport. Semoga bisa bermanfaat video dan jangan lupa untuk kontak tadi ya ke Instagramnya Raptors Motorsport. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.